Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, ma ba'du. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ada satu pertanyaan penting yang kita juga sulit untuk menjawabnya. Apakah ruh itu mempunyai nama? Kita kembali kepada ayat Al-Quran, surah Al-Isra, yas'alunaka anir ruh. Mereka, orang-orang ahli kitab, datang kepada engkau, hai Muhammad, lalu bertanya, mengenai apa? Mengenai ar-ruh. Ada alif dan lamnya. Lalu Allah memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulir ruh min amri rabbi. Katakan ar-ruh itu adalah amr Rabbku. Amr adalah urusan. Itu urusan Rabbku, bukan urusan kamu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan, hai ahli kitab, ini yang dilupakan orang. Tum di situ bukan nabi, antum di situ adalah ahli kitab. Wa ma utitum, tidaklah kamu diberikan ilmu mengenai ar-ruh kecuali sedikit. Kalau dibalik, sedangkan engkau hai Muhammad diberikan katsira, sebanyak-banyaknya, bahkan semuanya. Dengan demikian teman-teman yang dimuliakan Allah, ilmu ini seakan-akan ditutup. Inilah pemahaman awam karena tidak belajar tafsir dengan baik, tafsir yang mentadabburi. Perhatikan di situ, cukup secara bahasa, belum memerlukan ketajaman rohani. Kita cukup membaca secara harfiah. Wa ma utitum, yaitu antum ayyuha ahlul kitab. Kamu ahli kitab tidak diberikan banyak, sedikit saja. Namun Nabi Muhammad diberikan banyak. Maka pewaris Nabi Muhammad SAW juga diberikan banyak. Siapa itu? Setiap wali al-ghaus, setiap masa diberikan rahasia-rahasia itu, dan semuanya berpuncak pada al-imam akhir zaman, al-imam al-mahdi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya pun mencoba bertanya kepada para masyaikh, apakah ada persoalan nama ruh di dalam kitab-kitab ulama terdahulu? Setelah mencari, mendapatkan isyarat-isyarat dari mereka dan mencari juga sendiri. Dari mereka saya mendapatkan satu kitab, yaitu Al-Ghunyah, karya Imam Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani. Saya pernah membaca kitab itu sangat tebalnya. Sekira-kira seperti ini. Setelah seminggu, karena saya membaca dengan arogansi, merasa diri pintar, baca kitab, ternyata membaca kitab ada seni rohaninya. Tidak merasa pintar dalam membaca kitab. Setelah sepekan, seminggu, saya pun sadar, kenapa persoalan ini tidak juga kunjung saya temukan, padahal kitab sudah dibolak-balik. Baru kita menurunkan ego intelektual, kita membaca dengan bertobat, tobat akliyah, tobat intelektual, merasa pintar. Kita berkirim doa, berkirim salam kepada Nabi dan pengarang kitab. Lalu saya minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah. Terbukalah yang sudah saya baca, mungkin 7 kali saya bolak-balik membacanya. Muncul di sepertiga bagian kitab terakhir tentang Risalatut Tasawuf. Di situ ada sekitar 3-4 baris. Beliau bercerita tentang bab murid seorang salik yang sedang menempuh jalan kepada Allah, lalu diterima oleh Allah, dan kemudian Allah ambil dia, Allah jemput dia, disebut wusul, sampai kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Maka disebutkan di kitab itu, Allah akan memberikan dia nama dengan asma dan alqab. Ada 2 lafaz, asma, nama-nama, jamak daripada ism, alqab, jamak dari laqab. Berarti banyak nama, banyak gelar. La ya'lamuha illallah. Yang kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang hanya disimpan dalam khazanah Allah SWT, yang Allah hanya titipkan ke kalbu Nabi dan kalbu para ghaus. Itulah sebabnya seorang murid jika telah menjadi murad, telah menjadi wusul di sisi Allah, telah hidup di sisi Allah, dia akan menemukan nama itu karena Allah lah yang memberinya nama.
Karena dalam kitab itu disebutkan Allah memberinya nama. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengada-ngada? Tentu tidak. Belum berbicara tentu dengan pemahaman yang sudah disaring sedemikian rupa. Kemudian kami membuka juga kitab Rasail Ibn Sab'in. Beliau pernah berkata kepada anaknya dan mengatakan kepada anaknya, hari ini Allah memberikan nama bagimu Abdun Nur, wahai waladi, wahai anakku. Maka jangan kau lupakan ini. Nama itu, wahai sahabat-sahabat, maka Allah disebut dengan nama walayah, nama kewalian. Hubungan kita dengan Allah ada hubungan kekasih. Maka Allah akan memanggil kita, wahai hambaku. Lalu rasa kehambaan manakah yang dominan dalam diri? Jika kasih sayang kepada semua makhluk, kita akan dipanggil dengan Abdur Rahman, Ibadur Rahman. Jika khusus kepada orang yang percaya kepada Allah, kita akan dipanggil Abdur Rahim. Jika kita orang yang suka berbagi, suka menjadi pintu rezeki orang banyak, kita barangkali akan dipanggil Allah, ya Abdur Razzaq. Inilah nama-nama walayah. Jika orangnya mempunyai kebijaksanaan luar biasa, nanti dipanggil Allah, ya Abdul Hakim, ya Abdul Alim, ya Abdul Khabir, ya Abdul Latif, dan segala macamnya. Itu sebabnya ada ulama yang banyak mengajarkan muridnya, ya Latif, ya Latif. Ada guru yang mengajarkan ya Nur, ada ya Allah, dan segala macamnya. Ini adalah nama-nama. Berarti orang ini menjadi Abdullah, orang ini ya Abdul Haq, dan lain sebagainya. Jadi adakah nama ruh? Minimal 2 imam ini mengajarkan kita mengenai ada nama ruh. Cukuplah dengan mereka kita mengatakan bahwa ruh ada nama. Ini satu hal. Dan bagian terakhir teman-teman, jika kita lahir, kita diberi nama oleh ayah ibu kita. Dan nama itu boleh berubah. Kita bisa disidang. Bahkan barangkali di antara teman-teman ketika lahir namanya apa, ketika ditulis dalam KTP namanya lain, ditulis di sekolah namanya lain. Berarti nama jasad pun bisa berubah-ubah. Orang di kampung dia namanya Abduh. Di sekolah namanya Siduh. Mungkin di kampus namanya si Abd. Macam-macam nama panggilan. Atau dia disebut Pak Dosen jika dia jadi dosen. Disebut suami, disebut ayah. Semua itu nama panggilan. Jika dia nanti jadi pejabat dipanggil Pak Menteri. Jika dia nanti seorang direktur dipanggil Pak Direktur. Ini semua nama-nama. Kita mencari nama. Saya mencari nama intelektual. Sekolah S1, S2, S3. Teman-teman mencari nama. Ada yang mencari nama melalui seni. Ingin disebut musisi. Ada yang mencari nama dengan cara-cara yang baik. Ada yang cara-cara tidak baik. Ada yang cara yang normal. Ada yang cara tidak normal. Ada yang jalur intelektual. Ada jalur spiritual. Maka nama-nama itu selalu ada dan pasti ada. Sebagaimana tubuh ini punya nama, maka ruh kita juga punya nama. Semoga Allah memberitahu nama-nama itu kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.